Yang kami hormati Direktur Pendidikan YPT Insan Kamil Sidoarjo, Ustadz Muhammad Khairul Anam MPD. Yang kami hormati Kepala NAIT Insan Kamil Sidoarjo, Ustadz Ahmad Manfur MPD. Yang kami hormati Ustadz Ahmad MPD Insan Kamil Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua yang hadir secara serta teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi. Amma ba'd. Segera puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi beserta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan kami membacakan susunan acara hari ini. Acara hari ini pembukaan dilanjutkan dengan tilawah nyanyikan lagu Indonesia Raya dari sambutan para umat Islam. Kemudian masuk pada acara penyampaian visi dan misi calon Ramadan. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan temu. Penginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Lulu Muhammad Maryam. Kepadanya persilakan. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi menambah keberkahan kegiatan pada hari ini. Acara selanjutnya menunjukkan lagu Indonesia Raya pada film dengan berserta berkahwin kegiatan pada hari ini. Acara selanjutnya menunjukkan lagu Indonesia Raya.
Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Pemain Insan Kamil Sidoarjo, Ustadz Ahmad Nafi Ubaidillah MPD. Kepadanya dipersilakan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Pemain Insan Kamil Sidoarjo, Ustadz Ahmad Nafi Ubaidillah MPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wa alhamdulillah, pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di madrasah yang cinta ini dalam rangka pemilihan calon sarjana dan madani. Alhamdulillah, mari kita dukung ya acara ini. Alhamdulillah, yang kedua kalinya salawat salam dan terpakaikan ajaran kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, siswa-siswi MPD Insan Sidoarjo, acara agenda kita di pagi hari ini merupakan salah satu proyek ya. Kalau dibutuhkan pembelajaran ini adalah salah satu proyek pembelajaran yang ada di mata pelajaran KKM ya, dan kewarganegaraan tentang ilmu atau tentang dalam bahasa Sunda apa KKM ya, sila ke ya. Maka dari itu mari kita berdoa sekalian ya, mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan, dan pada akhirnya marilah kita semuanya dapat mengambil ibroh atau pemanfaatan dari acara ini. Pada akhirnya kira-kira menanya jika sudah kita nanti ya dapat setelah acara ini selesai, kemudian kira-kira mana yang bisa kita ambil, kira-kira kemudian nanti juga akan dilakukan pemilihan secara online. Kemudian kira-kira mana yang bisa kita bahasa saya ya. Nanti berarti mohon untuk para voting yang protokol ya dipilih dengan baik-baik ya. Berarti sebelum pemilihan nanti akan ada debat. Kita dengarkan pendapat dari para calon ya. Coba nanti kita belajar menganalisis ya. Kira-kira calon mana yang sesuai dengan kita. Coba calon pertama pada saat ini kayaknya cocok ya. Calon kedua kayaknya cocok ya. Jadi pilihan capres dan cawapres ini adalah salah satu rangkaian pembelajaran di MPD ya. Pembelajaran ini adalah salah satu rangkaian dari mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, dimudahkan oleh Allah dan diberikan keberkahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya pada acara ini, yaitu debat calon Pradana. Para calon Pradana saat bertanya pada acara sudah disediakan. Debat calon
Setelah ini, para calon akan menyampaikan visi misinya secara bergantian, masing-masing selama 3 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada calon pradana. Calon akan menyampaikan visi misinya secara bergantian. Kepada calon pradana pertama dipersilahkan. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada calon pradana. Calon akan menyampaikan visi misinya secara bergantian. Kepada calon pradana pertama dipersilahkan. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada calon pradana. Calon akan menyampaikan visi misinya secara bergantian. Kepada calon pradana pertama dipersilahkan. Dilanjutkan Pradana MAIT Insan Kamil dengan nomor 1 menyampaikan visi misi saya. Visi, membentuk pramuka yang disiplin dan selalu siap dalam menghadapi tantangan dan semangat kebersamaan. Misi, yaitu meningkatkan disiplin dalam kegiatan pramuka. 2. Mengembangkan keterampilan pramuka, menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan yang memperdalam keterampilan. 3. Mendorong semangat kebersamaan, menegakkan kegiatan yang membangun rasa persaudaraan dan solidaritas. Baik, sekian visi misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Capradana nomor 2 akan menyampaikan visi misi saya. Visi saya yaitu menjadikan anggota pramuka manusia yang berilmu, berkepribadian, berwatak, serta berbudi pekerti luhur yang berlandaskan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misi saya yang pertama, menaati dan mengamalkan Trisatya dan Dharma Pramuka dalam kehidupan. Yang kedua, membina anggota pramuka menjadi anggota yang berjiwa Pancasila berlandaskan iman dan takwa serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mengadakan kegiatan pramuka yang bersifat positif dan edukatif untuk membentuk karakter anggota pramuka. Yang keempat, menyiapkan anggota pramuka yang terampil dan berprestasi berbasis keilmuan dan keimanan. Yang kelima, melaksanakan berbagai pengembangan metode kepramukaan melalui kegiatan di alam terbuka yang menarik dan menantang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Capradana nomor urut 3 akan membacakan visi misi saya. Visi saya membentuk karakter anggota pramuka yang disiplin, berani, setia, serta beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk misi saya, menyiapkan anggota pramuka yang terampil dengan mengadakan acara pramuka yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Capradana nomor urut 4 akan menyampaikan visi misi saya. Yang pertama, visi saya adalah menjadikan anggota pramuka MAIT Insan Kamil Sidoarjo agar memiliki budi pekerti yang baik dan unggul dalam prestasi. Misi saya yang pertama, menciptakan suasana latihan pramuka yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang kedua, selalu memberikan contoh yang baik kepada seluruh anggota pramuka. Ketiga, membentuk karakter anggota pramuka MAIT Insan Kamil Sidoarjo yang baik dan bijak. Demikian visi misi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Capradani nomor 1 akan membacakan visi misi saya. Visi saya adalah mengembangkan siswa yang kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia berdasarkan Trisatya dan Dasa Dharma. Misi saya yang pertama adalah menyiapkan anggota pramuka yang terampil dan berprestasi. Yang kedua, membina dan melatih peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vilea Haifa Subiantoro dari kelas 10-2. Saya calon Pradani nomor urut 2. Visi saya adalah menjadikan seluruh siswa-siswi MAIT Insan Kamil Sidoarjo menjadi pribadi yang berprestasi, bertakwa, serta berbudi pekerti luhur, khususnya dalam kegiatan Pramuka Ambalan MAIT Insan Kamil Sidoarjo. Misinya adalah melatih dan mendidik anggota Pramuka MAIT Insan Kamil Sidoarjo untuk memajukan kegiatan pramuka di MAIT Insan Kamil Sidoarjo. Juga memahami makna Trisatya dan Dasa Dharma agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Kansania Zafira, Capradani nomor urut 2 akan membacakan visi dan misi. Visi saya adalah mewujudkan pramuka yang inovatif, kreatif, berkepribadian yang baik, disiplin, dan bergotong royong. Dan misi saya, yang pertama, merangkul dan menjalin hubungan yang baik terhadap seluruh warga sekolah. Kedua, berperilaku sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Ketiga, menyediakan berbagai kegiatan yang mendukung nilai-nilai kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Sesi pertama pertanyaan ini akan dipandu oleh Ustadz Ubaid. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap? Dengan pertanyaan? Siap. Oke. Baik, pertanyaan pertama. Ini pertanyaan satu-satu ya. Jadi silakan nanti dijawab. Oke. Dengan pertanyaan? Siap. Oke. Baik, pertanyaan pertama. Ini pertanyaan satu-satu ya. Jadi silakan nanti dijawab. Oke. Ya. YouTube-nya di volume YouTube-nya di apa? Oh ya sudah. Baik. Pertanyaan pertama. Bagaimana kamu akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kepramukaan di tingkat penegak untuk menarik lebih banyak anggota dan meningkatkan partisipasi? Silahkan yang bersedia menjawab angkat tangan. Hitungan siapa? Silakan berdiri.
mulai. Silakan. Baik, izin jawab. Saya akan meningkatkan kualitas kegiatan dengan memperkenalkan program-program yang menantang dan membutuhkan komitmen tinggi seperti pelatihan fisik yang rutin, kegiatan-kegiatan yang berbasis proyek, serta lomba-lomba yang menekankan pada aspek ketepatan waktu dan ketelitian. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk calon pertama. Iya. Pertanyaan kedua, silakan diperhatikan. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Jadi calon satu sudah, berarti berikutnya calon yang lain ya. Oke. Bagaimana Anda akan memfokuskan upaya pada pembangunan karakter anggota pramuka dan nilai-nilai apa yang Anda tekankan selama masa kepengurusan Anda? Pada pembangunan karakter anggota pramuka dan nilai-nilai Silakan. Mas. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 dari Ustadz Ubaid. Yaitu dengan program yang relevan dengan minat remaja. Yaitu tawarkan program yang relevan dengan minat dan kebutuhan remaja seperti pelatihan teknologi atau kegiatan seni. Hal ini bisa membuat penegak lebih menarik bagi siswa yang memiliki beragam minat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk calon 4 ya. Jadi calon 4 akan membuat kegiatan yang menarik ya, yang sesuai dengan remaja. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa kegiatan pradana, bahwa sebagai pradana, Anda tetap setia pada prinsip dan aturan dasar organisasi pramuka, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan atau konflik kepentingan? Silakan. Lima, 4, 3, 2, 1. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ke jawabannya. Bagaimana saya akan tetap konsisten untuk menjalankan tanggung jawab saya sebagai pradana, yaitu dengan cara selalu memikirkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya untuk kepramukaan nanti, supaya kegiatan pramuka itu selalu aktif gitu. Dan tak lupa juga saya juga mengajak anggota lain untuk mengikutinya. Sudah, Ustaz, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk calon kedua ya. Baik. Pertanyaan keempat.
Apa strategi yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga mengenai komitmen Anda sebagai pradana pramuka? Bagaimana Anda akan memastikan bahwa keluarga Anda memahami dan mendukung peran serta tanggung jawab Anda dalam organisasi? Silakan. Oh, diulangi. Baik. Apa strategi yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga mengenai komitmen Anda sebagai pradana pramuka? Bagaimana Anda akan memastikan bahwa keluarga Anda memahami dan mendukung peran serta tanggung jawab Anda dalam organisasi? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Oke. Pak Haifat. Mohon izin jawaban pertanyaan tadi. Yang namanya sekolah itu pasti kan melibatkan dari tiga belah pihak ya, dari rumah, anak itu sendiri dan pihak keluarga, dan pihak sekolah. Nah, ini harus ada saling komunikasi apapun bentuk kegiatan atau masalah apapun yang ada di sekolah maupun di rumah. Nah, ini dari ketiga belah pihak harus tahu dan supaya tahu anak ini di sekolah gimana. Dan untuk komunikasi pasti diperlukan banget karena kita juga manusia, makhluk sosial, nggak bisa namanya lost komunikasi juga. Nah itu biasanya kan orang kalau debat itu karena dia nggak pandai menjaga komunikasinya antar berbagai pihak. Gitu. Jadi yang penting pandai-pandai menjaga komunikasi antar pihak gitu aja. Terima kasih. Cek. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda akan menangani situasi di mana kebutuhan kesenangan pribadi Anda mungkin tidak selaras dengan kebutuhan organisasi? Apa pendekatan yang akan Anda ambil untuk menjaga harmoni dan efisiensi dalam kelompok atau dalam organisasi? Sudah jelas? Oke, silakan. Oke. Izin menjawab. Cara menangani situasi saat kebutuhan pribadi dengan tidak selaras dengan kebutuhan anggota, yaitu dengan melakukan identifikasi dan pahami kebutuhan kedua belah pihak. Yang kedua, komunikasi terbuka dan prioritaskan kebutuhan bersama tanpa mengabaikan diri sendiri. Sekian. Oh, satu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dalam situasi di mana kegiatan pramuka dan tuntutan sekolah bertabrakan, bagaimana Anda akan memutuskan mana yang harus diutamakan atau diprioritaskan? Apa kriteria yang akan Anda gunakan untuk membuat keputusan tersebut? Sudah jelas? Oke, silakan. Ya. Tolong aku. Ya, yang pertama pastinya saya akan lebih memprioritaskan nilai sekolah saya untuk menuju ya cita-cita, dan kemudian baru yang kedua saya akan memprioritaskan organisasi saya. Ya, sudah. Sekian, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana
Anda akan menangani situasi di mana kebutuhan kesenangan pribadi Anda mungkin tidak selaras dengan kebutuhan organisasi. Apa pendekatan yang akan Anda lakukan? Terakhir, silakan. Siap, mohon izin menjawab. Untuk kesenangan pribadi dan tidak sesuai dengan organisasi, saya akan membuat acara yang mencantumkan antara kebahagiaan saya dan acara tersebut. Jadi saya juga setelah melakukan acara tersebut, saya akan menganalisis apakah semuanya cocok. Jika cocok, saya akan melanjutkan, dan jika analisis saya tidak ada yang tidak cocok, saya akan merubah sedikit. Siap. Siap, cukup. Tepuk tangan untuk calon ketiga. Iya. Masya Allah. Suaranya keras ya. Orangnya dikit tapi suaranya keras. Baik. Debat level 1 sudah selesai. Berikutnya. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab dari peserta. Cek. Ya, kalau tadi pertanyaan sesi yang kedua ini kita lanjut ke pertanyaan dari peserta ya, atau dari audiens. Nanti sesi yang ketiga baru pertanyaan tidak satu-satu, tapi yang bisa jawab. Kita akan kumpulkan berapa orang yang bisa jawab berapa pertanyaan. Jadi misalnya nanti sesi yang ketiga itu misalnya Ustadz memberikan pertanyaan 3 gitu ya. Nah dari 3 pertanyaan itu tidak harus semua yang jawab. Terserah yang mau jawab siapa gitu ya. Nah yang jawab itulah nanti akan ada poinnya. Jadi setiap satu orang nanti akan dihitung poinnya menjawab berapa pertanyaan seperti itu ya. Nah untuk yang sesi yang sekarang pertanyaan dari peserta atau dari audiens. Siap ya? Baik, dari audiens yang putra dulu. Silakan, apa ada pertanyaan? Silakan, siapa? Mas Abu, silakan. Jika Anda teman kelompokmu yang sulit diatur, bagaimana cara kamu menyikapinya dan menyelesaikan masalah tersebut? Jika ada teman kelompokmu yang sulit diatur, bagaimana cara kamu menyikapinya dan menyelesaikan masalah tersebut? Iya. Ini ditujukan kepada siapa? Ke calon 3 ya. Oke. Langsung dijawab. Silakan. Siap, mohon izin menjawab. Untuk pertanyaan Mas Abu, bagaimana cara menyikapi anak yang sulit diatur? Saya cukup mendisiplinkannya dengan cara saya berkata dengan baik-baik atau saya dengan cara kasar. Istilahnya seperti saya tidak saya marahi, saya tegaskan. Siap. Ya.
Ada yang menanggapi? Tidak ada? Baik. Pertanyaan masih di kelompok putra atau audiens putra, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rencana Anda untuk mengembangkan keterampilan dan potensi setiap anggota agar dapat berkontribusi lebih baik ke DLIA? Ke calon satu ya? Calon satu, silakan. Diulang lagi, Mas, yang jelas? Iya. Lebih baik. Bagaimana mengembangkan anggota agar Saya akan mohon izin menjawab. Saya akan memberikan beberapa kegiatan seperti lomba atau pelatihan, yaitu seperti mengadakan seperti kegiatan outbound. Setelah itu ada untuk tim survival, yaitu kayak mendaki dan lain-lain. Jadi saya akan mengumpulkan anggota setiap siswa itu ke dalam satu kelompok yang dimana kelompok itu harus seimbang, yaitu ada yang kurang di bagian ini dan juga ada yang lebih di bagian itu. Jadi saya akan menyatukan siswa-siswa itu untuk dijadikan satu kelompok agar bisa saling berkomitmen dan saling berkontribusi. Baik, cukup. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk calon satu. Iya. Sekarang audiens putri. Jam berapa sekarang? Ya, audiens putri, silakan yang bertanya. Pertanyaan ini untuk nomor calon pradani nomor 2. Jika terjadi konflik antar anggota, bagaimana pendekatan Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut? Silakan. Pastinya diselesaikan terlebih dahulu, tapi diselesaikan secara baik-baik tanpa melibatkan pihak yang tidak perlu dilibatkan. Contohnya misal terjadi pertikaian antara 2 orang saja, maka ya cukup diajak ngomong, biasa diajak ngomong 4 mata gitu aja, terus dikasih solusi terbaik sama tanpa menyalahkan salah satu dari kedua pihak gitu ya. Jadi tetap dikasih tahu baik-baik tanpa menyalahkan dan juga diingatkan supaya biar pertikaian ini enggak terjadi lagi di teman-teman lainnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk calon kedua. Pertanyaan berikutnya, satu kesempatan lagi untuk audiens putri, silakan. Pertanyaan ini untuk calon pradani nomor 3. Jika Anda terpilih, bagaimana Anda mengevaluasi kinerja Anda sendiri sebagai pradani untuk memastikan Anda menjalankan tugas dengan baik? Oke, evaluasi diri ya, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan mengevaluasi diri saya sendiri. Kemudian, saya bertanya kepada orang-orang sekitar di mana letak kesalahan saya. Dan saya akan memperbaiki kesalahan tersebut. Sekian, terima kasih.
Ya, tepuk tangan untuk calon pradani nomor 3. Baik, selesai sudah yang sesi 2. Selanjutnya, ya 2 pertanyaan aja ya. Tadi sama dengan yang putra 2 pertanyaan. Karena waktunya juga tidak nutut ya, bentar lagi adzan. Sesi terakhir yaitu debat bebas ya. Nanti hitungannya adalah poin. 1 orang kalau bisa menjawab 1 pertanyaan berarti 1 poin ya. Kalau misalnya 1 orang menjawab 3 pertanyaan ya dapat 3 poin. Oke. Tapi poin ini tidak menentukan ya. Hanya nanti kita akan tahu oh berarti setiap calon ini bisa mendapatkan berapa poin gitu ya. Jadi itu aja gitu ya. Siap-siap ya? Siap? Oke. Jadi bebas ya. Yang bersedia menjawab silakan angkat tangan gitu ya. Tidak gantian seperti tadi. Berikutnya akan Ustadz serahkan kepada Ustadz Samsul selaku Dewan Pembina Pramuka di MIT Insan Kamil. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti siapa yang bisa menjawab, kemudian kalau kurang pas bisa disanggah ya, atau dilengkapi pendapatnya. Kalau kurang tepat, ya karena ini setiap pemikiran ini ada yang baik, mungkin ada yang kurang pas, mungkin perlu ditanggapi. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kamu akan menentukan prioritas antara tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab sebagai pradana di Pramuka Penegak ini. Apa kriteria yang akan kamu gunakan untuk membuat keputusan jika 2 aspek tersebut saling bertabrakan dan di sisi lain ada kegiatan keluarga yang memaksa kamu untuk bisa hadir, di sisi lain kehadiranmu sangat dibutuhkan di organisasi. Bagaimana cara kamu mensikapi tersebut? Oke, dari Mas Nanda. Siap, mohon izin menjawab. Saya lebih memprioritaskan keluarga. Karena dalam kegiatan apapun, keluarga itu tetap nomor 1. Kegiatan pramuka bisa masih digantikan dengan wakil, bendahara, sekretaris. Jika keluarga, tidak bisa. Siap. Oke, tepuk tangan. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda barangkali? Silakan, bebas. Oke. Saya izin menambahkan poin yang disampaikan dari Mas Nanda. Mungkin waktu acara keluarga tak semua waktu yang dimiliki itu untuk keluarga saja. Mungkin di beberapa waktu luang kita bisa, misalnya ada rapat pramuka sama ada acara keluarga. Ya menurut saya pasti akan mengikuti acara keluarga itu. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan, ya saya bisa hadir lewat secara daring gitu, lewat video call atau mungkin kita bisa mengadakannya dengan Zoom gitu. Terima kasih. Tapi posisi pradana itu adalah posisi kebijakan, ya. Jadi kadang-kadang rapat tanpa pemimpin itu seperti rapat yang tanpa ada keputusan. Nah, ini pradana dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Kira-kira manakah sikap Anda yang Anda tentukan? Silakan. Tadi bisa menjawab, menambahi atau membantah dari salah satu pradana yang lain, pendapat pradana yang lain. Silakan, barangkali. Oke, Kak Haifa. Terima kasih, izin menjawab.
kembali lagi kami mencalonkan diri di sini pasti sudah tahu dan siap setiap resikonya. Dan kembali lagi fitrahnya manusia itu makhluk sosial dan harus dibicarakan kembali. Untuk mensukseskan visi misi saya juga, jika bertabrakan dengan acara keluarga sejauh ini, yang saya lakukan adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah itu sangat amat membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Karena pihak keluarga pun tahu bahwa saya di sekolah ada acara ini dan biasanya memaklumi gitu. Dan kalau memang benar-benar terpaksa saya harus hadir di acara keluarga itu, ya saya izin. Tapi sebelumnya sudah memberikan planning kepada orang yang saya amanahi untuk menggantikan posisi saya sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Ada yang menyanggah pendapatnya atau bagaimana? Kira-kira? Silakan. Ada yang kira-kira menambahi atau menyanggah dari pendapat calon pradana dan pradani ini? Atau tadi ada pendapat yang kontra dengan Mas Nanda, ya. Bagaimana tadi menurut kalian? Ditajamkan lagi. Tadi yang satunya cenderung ke organisasi, yang satunya cenderung ke keluarga. Mungkin bisa ditambahi lagi. Jika untuk organisasi, saya pernah dapat cerita dari ayah saya. Jadi saat ayah saya pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, ayahnya ayah saya itu meninggal. Siap, Bah. Mau tidak mau, ayah saya tidak bisa datang. Mau tidak mau, ayah saya tidak bisa datang ke pemakaman karena ya tidak bisa pulang. Jadi ayah saya pernah berkata, jika ada waktu untuk keluarga, utamakan keluarga daripada organisasi. Siap. Gimana, setuju dengan pendapatnya ini Mbak Haifah kira-kira? Ada setujunya, ada enggaknya, karena Allah tuh ngasih suatu kejadian tuh pasti ada hikmah di baliknya. Misal tadi ayahnya Nanda nggak bisa hadir gitu ya, itu pasti ada rasa sedih, nyeselnya itu pasti ada, karena saya pernah ngalami itu juga. Tapi kembali lagi, itu semua terjadi atas izin Allah gitu. Jadi semuanya kita pasrahkan ke Allah. Allah tahu niat kita sebenarnya, kita kepengen ingin berbakti, tapi keadaan itu mempersulit kita untuk menjalankan kewajiban kita. Kembali lagi, Allah tahu niatnya, Allah tahu kemauan kita. Yang penting itu udah cukup buat membuktikan bahwa kita tetap menjalankan kewajiban asal ada niatnya gitu. Sekian, terima kasih. Dari calon yang lain ada yang setuju atau ada yang? Silakan bisa memberikan pendapat dari. Oke. Baik, mohon izin untuk membantah. Jadi maka dari itu untuk mengatasi yang seperti itu, semisal memang benar-benar tidak bisa datang ke acara itu, semisal mbah yang meninggal dan kita harus datang, maka harus yang sebelum-sebelumnya itu ketika ada acara keluarga ya seminimal mungkin datang lah untuk menyapa atau salim, sekitar salim. Karena ya itu di luar rencana kita. Jadi ketika ada kegiatan organisasi pramuka dan kegiatan atau acara keluarga yang benar-benar harus didatangi, itu ya lebih baik datang ke acara atau kegiatan keluarga tersebut. Baik, terima kasih. Oke, ada yang berpendapat lain? Baiklah, mohon izin saya akan menambahkan jawaban dari Mas Nanda.
memang tanggung jawab dalam pramuka itu penting, namun tidak seharusnya mengorbankan kualitas hubungan dengan keluarga. Keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan seseorang yang memberikan dukungan emosional dan moral. Mengabaikan waktu bersama keluarga demi organisasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang berakibatkan hubungan jangka panjang. Prioritas seharusnya diberikan kepada keluarga karena mereka adalah pihak yang selalu ada untuk kita. Demikian dari saya. Oke, tepuk tangan. Dari dua calon ini yang belum, kira-kira ada yang menyangga atau membantah kira-kira? Dari calon Kak Danisa, Kak Kansa? Sepakat dengan teman-teman? Oke, pertanyaan terakhir, ya, terakhir karena mau zuhur ya, yaitu tentang tanggung jawab. Ya. Sama mungkin kasusnya, pradana itu adalah leveling pimpinan, pimpinan itu level kebijakan, dan kadang-kadang pemimpin itu secara waktu sangat sedikit karena harus melayani beberapa anggotanya. Bagaimana kalian terhadap tanggung jawab pribadi untuk masa depan, prestasi, bakat minat, ketika mau tidak mau kalian akhirnya menjadi seorang pemimpin yang memikirkan lebih besar, ya. Lebih besar lagi, bukan memikirkan tentang diri kita sendiri, tetapi memikirkan diri kita, organisasi kita, sekolah kita maupun keluarga. Bagaimana sikap yang kamu ambil ketika menjadi seorang pradana terhadap masa depanmu sendiri, baik prestasi di sekolah maupun pengembangan bakat minatmu sendiri. Ini dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Siapa yang mau menjawab pertama? Silakan, Mas Firdaus. Oke, tepuk tangan Mas Firdaus. Mohon izin koreksi pertanyaan. Tadi Ustadz tanya bagaimana saya akan konsisten dengan tahu jawab saya sebagai pradana ya untuk masa depan ya. Jadi langkah-langkah yang saya ambil yaitu luangkan waktu ya dengan cara mengorbankan waktu kesenangan saya untuk beberapa waktu. Jadi enggak selalunya saya itu menyediakan waktu untuk kegiatan atau rapat perdana saja, tapi mungkin beberapa waktu, tapi saya juga mau mengambil waktu untuk saya sendiri ya. Mungkin waktu liburan kan itu juga bisa diambil sebagai waktu hiburan ya Ustadz ya. Tapi untuk hari-hari sekolah ya saya akan menyibukkan diri untuk tetap menjalankan tanggung jawab saya sebagai pradana. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ada yang menambahi kira-kira? Mengurangi atau menambahi? Silakan. Dari calon mana ini? Tadi pendapatnya bagus juga, ya. Oke, Mas Haidar. Mohon izin, saya akan menambahi jawaban dari Mas Daus, tapi tentang pengembangan diri. Pengembangan diri saya. Dari awal, saya memilih jadi pradana ini untuk pengembangan diri saya di bidang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hal yang penting untuk saya karena bisa memimpin suatu kelompok di masa depan saya nanti, dan juga memimpin
dan juga menjadi pemimpin keluarga saya nanti. Sekian dari saya. Baik. Baik ya, saya rasa cukup ya. Atau ada yang punya pendapat lagi? Saya tahu kalau calon-calon pradana yang cerdas ini akan menjawab segala pertanyaan yang disampaikan oleh panelis ya. Tetapi waktu yang misalkan kita. Tepuk tangan untuk ke-7 calon. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta, panitia, serta semua pihak yang telah berkontribusi hingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kita ikuti dan pelajari bersama dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama acara berlangsung. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kesuksesan. Batu alam, batu kuarsa. Dibuat tugu, pasang bendera. Satu nusa, satu bangsa. Pramuka bersatu bangun negara. Burung nuri terbang tinggi. Terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara ini. Semoga kita sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.